Lah ya sing ndi? Yang ndi? Oh. Nah, Shalom, haleluya, terpuji nama Tuhan. Keluarga Sion yang saat ini mengikuti ibadah dalam Alkitab, baik yang di rumah, kemudian di gereja, puji syukur terima kasih. Kita masih diberikan suatu kesempatan, anugerah kasih setianya untuk bisa bersekutu dan berkumpul. Bila kita selalu bersyukur akan kasih karunia-Nya, kita pujikan beberapa pujian. Biarlah semuanya menjadi ucapan syukur kita karena kasih karunia yang tak terhingga, karena Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Kita pujikan oleh kuasa darah-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak akan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu menebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir
sedang berdiri, kita sedang berdiri. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian akan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian akan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Terima kasih atas segala karunia, segala pengorbanan-Mu ya Bapa, sehingga kami menjadi satu ciptaan yang baru Tuhan. Biarlah kami bisa menanggalkan suatu perbuatan lama yang kami lakukan. Biarlah senantiasa firman-Mu yang telah Kau taburkan Tuhan, biarlah bertumbuh di dalam hati kami masing-masing, dalam setiap hati keluarga Sion dimanapun saat ini berada, baik yang di gereja maupun yang ada di luar gereja. Puji syukur bila kami selalu diperbarui, bila kami selalu senantiasa menikmati kasih karunia-Mu dalam setiap saat. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk acara saat ini Tuhan, pendalaman Alkitab ibadah hari ini Tuhan, dari keterangan hingga akhir Tuhan. Tanpa terkecuali kami menyerahkan juga Tuhan, haleluya, yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan. Dari bagian syuting film, dari live streaming, maupun semua yang musik yang mengiringi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa khusus Tuhan untuk hamba kami, Bapak Gembala kami Tuhan, urapi dalam penyampaian firman-Mu. Bila selalu senantiasa Roh Kudus selalu mengiringinya. Juga berikan suatu kesehatan dalam tubuhnya Tuhan. Bila senantiasa selalu kuat di dalam memelihara, memomong kami, memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami lepaskan doa kami. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita baca satu ayat di dalam Amsal pasal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Mari yang dari gereja kami undang baik berdiri, kita baca berdiri. Amsal 16 ayat 3, 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Satu ayat ini kelihatannya cukup simpel, tetapi memberikan satu kekuatan yang dahsyat. Bila kita senantiasa menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Karena kita tiada suatu kemampuan apapun. Dan bila Tuhan yang menyelesaikan dan selalu turut bekerja di dalam setiap apa yang kita lakukan. Cina Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik. Kita pujikan, Tuhan itu baik. Tuhan, hanyalah dialah. Hanya Yesus mempelai pria yang baik. Suatu mempelai yang selalu setia, yang selalu mengerti,
selalu memberikan suatu kasih-Nya yang tak pernah habis-habis setiap hari. Cina Tuhan, bila kita selalu memberikan suatu kehormatan bagi Dia saja. Kita pujikan, dikuduskan. Saat yang indah, saat bahagia, kita berkumpul dalam kasih Tuhan Yesus. Marilah kita bersatu hati untuk terima firman pengajaran mempelai. Saat yang indah, saat bahagia, kita berkumpul dalam kasih Tuhan Yesus. Sambut firman-Nya, kekudusan-Nya, dikuduskan sebagai mempelai perempuannya. Dikuduskan. Dikuduskan oleh darah Anak Domba. Dikuduskan oleh firman pengajarannya. Dikuduskan jadi mempelai perempuannya. Menjadi kudus dalam seluruh hidupku. Dikuduskan oleh darah Anak Domba. Dikuduskan oleh firman pengajarannya. Dikuduskan jadi mempelai perempuannya. Menjadi kudus dalam seluruh hidupku. Saat yang indah, saat bahagia, kita berkumpul dalam kasih Tuhan Yesus. Marilah kita bersatu hati untuk terima firman pengajaran mempelai. Saat yang indah, saat bahagia, kita berkumpul dalam kasih Tuhan Yesus. Sambut firman-Nya, kekudusan-Nya, dikuduskan sebagai mempelai perempuannya. Dikuduskan oleh darah Anak Domba. Dikuduskan oleh firman pengajarannya. Dikuduskan jadi mempelai perempuannya. Menjadi kudus dalam seluruh hidupku. Dikuduskan oleh darah Anak Domba. Dikuduskan oleh firman pengajarannya. Dikuduskan jadi mempelai perempuannya. Menjadi kudus dalam seluruh hidupku. Menjadi kudus dalam seluruh hidupku. Menjadi kudus dalam seluruh hidupku. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa dikuduskan. Haleluya, oleh pengorbanan Yesus, yaitu darah Anak Domba, firman pengajarannya. Terlebih saat ini nanti ada suatu perjamuan suci, bila selalu mengantar kita dalam satu kehidupan yang baru, dalam perbuatan yang baru. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan segera mendengar sabda firman yang sama dengan hambanya. Mari
Kita siapkan segenap hati kita berikan suatu ruang waktu khusus. Apa yang disampaikan, apa yang ditaburkan firman-firman bila tumbuh dalam hati kita. Sinar Tuhan dan biar menjadi berkat bagi kita untuk hari Yesus. Kita pujikan. Ku hidup bagimu. Yesus, kaulah kebenaran. Haleluya. Yang selalu menyelamatkan setiap kehidupan kami. yang menyelamatkan memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, kau perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu Kepadamu. Sekali lagi, Yesus, kaulah kebenaran bagi hidup kami. Kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan sambil berdiri. Nyatakan janjiku kepadamu. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Nyata bisa menjauhkanku
kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa menjauhkan kami ya Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan, puji syukur terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Bila kasih-Mu Tuhan tidak menjauhkan Tuhan. Haleluya. Bila kami selalu senantiasa dekat dengan Engkau, dekat dengan firman-Mu Tuhan, dekat dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Untuk pelayanan selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh kembali datang bersekutu bersama untuk kami beribadah. Tujuan kami hanya untuk mengucapkan syukur karena Engkau sudah sangat baik dalam hidup kami. Engkau sudah memelihara hidup kami, bahkan hari demi hari kami merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam keadaan suka maupun duka, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Penucapan syukur kami pada malam hari ini. Dengan muji nama-Mu, hati kami penuh dengan sukacita. Dan kami juga merindukan Yesus berfirman untuk kami, karena kami sangat memerlukan firman-Mu, terlebih untuk kekuatan kami di tengah-tengah pandemi saat ini, yang juga belum berakhir, entah kami tidak mengetahui kapan selesainya, tetapi biarlah semua kehendak-Mu saja yang jadi. Biarlah firman yang kami terima akan menguatkan iman kami, bahwa di tengah-tengah situasi saat ini, Yesus tetap memelihara dan menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga selesainya ibadah pada malam hari ini, tetap hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terlebih mohon hikmat-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman pengajaran-Mu. Terima kasih Yesus, memberkati yang di gereja, juga yang di rumah akan mempersiapkan diri untuk menerima berkat firman pengajaran.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pihak surga, kemasihan doa kami. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, ya juga pemirsa yang ada di rumah, keluarga Sion juga di Surabaya atau juga di luar Surabaya, dimanapun juga berada. Kita bersukacita selalu di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka maupun duka, sehat atau sakit, tetap bersukacita karena Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan puji Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, karena ada orang itu tidak menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Diberi anugerah kesehatan, ya tidak digunakan dengan baik. Ada kesempatan, tidak digunakan dengan baik. Padahal semua itu karunia Allah. Karena Allah menghendaki supaya kita tetap beribadah apapun situasinya. Bangsa Israel di padang gurun, itu situasinya tidak mengenakkan. Tapi Tuhan masih harus mengatakan bahwa kamu harus beribadah kepadaku. Namanya padang gurun pasti gak enak. Pasti hal-hal yang gak enak terjadi dan tak diduga-duga itu terjadi. Tapi bukan berarti terus situasi gak enak, terus gak ibadah. Itu salah besar. Justru Tuhan memerintahkan kita ibadah di tengah-tengah situasi yang gak enak itu untuk kita dikuatkan. Yang artinya ibadah itu di segala sesuatu, di segala suasana, ya. Baik lagi enak atau enggak enak. Karena kadang manusia dalam derita lupa ibadah. Senang saja ibadah. Atau sebaliknya. Justru senang hidupnya malah enggak ibadah. Pas menderita malah ibadah. Itulah manusia. Ya, tapi bersyukurlah kita pada malam hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, keluarga Sion kembali beribadah. Ada yang di gereja, memang sudah saya pastikan bahwa tiap Kamis sudah new normal. Mungkin sebagian masih ini ya, terbawa suasana live streaming. Jadi enak di rumah saja om, enggak repot gitu. Ada juga, jadi ada yang menganggap seperti itu. Jadi daripada ke gereja repot banget ya, harus naik motor lah, segala macam. Enak di rumah om, tinggal nyetel gitu aja. Masih terbawa suasana 7 bulan live streaming gitu. Itu memang susah untuk menghilangkan itu. Kalau biasanya juga setia datang, akhirnya datang ibadah, ya pas tugas toh ada juga. Jadi waktu tugas datang, enggak tugas, enggak datang lagi. Meskipun sudah saya tuliskan new normal. Kan terbawa suasana live streaming. Apakah berdosa? Saya tidak berhak memutuskan. Hanya mengingatkan saja bahwa kita masih terbawa suasana live streaming. Nah karena itu agar tidak terbawa live streaming terus, maka Sabtu tidak ada live streaming. Ya, mulai Sabtu sudah tidak ada live streaming, ibadah doa langsung di gereja. Dan juga ibadah anak minggu pagi sudah tidak ada live streaming mulai minggu depan. Untuk mengikis pelan-pelan ya suasana nyaman di live streaming. Tapi untuk ibadah umum tetap ada live streaming karena ada pembatasan jumlah yang datang. Jadi kedepannya nanti yang live streaming hanya Selasa, Kamis dan hari Minggu ibadah umum. Youth Sion juga sudah tidak ada live streaming. Jadi nanti kalau Pak Nanang ingin lihat Mas Esra pimpin pujian, nanti saya video saja, saya kirimkan rekamannya ya. Karena kapan lagi bisa lihat Mas Esra pimpin pujian saat di kaum muda gitu ya. Puji Tuhan ya. Ya, mengapa kita perlu firman? Iya, firman kan banyak manfaatnya, kan kita semua sudah tahu. Di 2 Timotius 3 ayat 16 itu ya bermanfaat untuk mengajar lah, untuk mendidik lah, segala macam lah. Memang kita perlu firman. Manusia tanpa firman bagaimana? Karena firman itu ya mengajar, ya menunjukkan kesalahan, ya juga menasihati. Bahkan Paulus menempatkan masalah menasihati itu termasuk dalam satu karunia. Dan untuk menasihati pun enggak sembarangan. Harus ada dasarnya. Artinya setiap orang yang ada karunia menasihati enggak sembarangan orang. Dia harus belajar firman dulu, segala macam ya, supaya nanti yang disampaikan itu ada dasarnya. Karena ada juga orang yang pintar menasihati, tapi nasihatnya ya comot sana, comot sini, tapi tidak ada dasarnya sama sekali.
Tapi Allah menghendaki supaya keluarga Sion semuanya saat menasihati ada dasarnya, yaitu firman pengajaran. Dan menasihati itu termasuk dalam karunia. Enggak main-main itu. Roma 12 ayat 8. Roma 12 ayat 8 ya. Satu, dua, tiga. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Di bagian awal dikatakan, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ternyata menasihati itu termasuk dalam kategori karunia. Namanya karunia itu luar biasa, itu anugerah loh. Karena apa? Tidak semua orang bisa menasihati. Bahkan orang tua sekalipun belum tentu bisa nasihati anaknya. Belum tentu. Tapi justru si anak mau dinasihati oleh orang lain yang dianggap lebih layak untuk menasihati aku. Kadang ada orang seperti itu. Dia menganggap orang tua sendiri, bapak ibu enggak layak lah. Dalam hati sih, enggak bilang langsung. Karena si anak tahu bagaimana sikap orang tua. Justru si anak bisa menerima nasihat dari orang lain. Mungkin papa rohaninya, atau mama rohaninya, atau apalah gitu. Artinya bahwa untuk menasihati itu suatu karunia juga. Kadang ada orang tua menasihati ditolak terus sama anaknya. Ya ada dua kemungkinan sih. Ya, anaknya memang mokongnya minta ampun, bebalnya minta ampun. Atau juga orang tuanya tidak ada yoninya, artinya tidak ada isinya untuk menasihati. Karena apa yang dinasihatkan orang tua, si anak tahu, bertolak belakang dengan sikapnya, hati-hati. Zaman sekarang kalau menasihati anak, hati-hati. Dia akan melihat apakah betul yang dinasihatkan itu sesuai dengan hidupnya. Bapak nasihati anak. Nanti anak kan tahu sikap bapak sehari-hari apa. Dalam hati dia mengatakan, yang dinasihatkan enggak sesuai dengan sikapnya. Itu bisa ditolak loh. Karena apa? Sikap hidup sehari-hari itu menjadi nasihat yang paling berarti bagi anak. Paulus menegaskan ini bahwa karunia menasihati itu luar biasa. Jika karunia untuk menasihati, memang itu di atasnya ada ya, ada jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani ayat yang ke-7 ya. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Dan di sini kita akan belajar pada bagian 8a saja pada malam hari ini ya. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ini sangat penting. Mengapa harus menasihati? Itu karya Roh Kudus. Jadi orang yang bisa menasihati itu bukan dari dirinya. Itu karya Roh Kudus yang dikarenakan kepada setiap orang percaya. Ya, karena Roh Kudus adalah penasihat ajaib. Ya. Kita buka dulu Yesaya 9 ayat 5. Ini sedikit nanti berhubungan dengan Natal. Ya. Kan sudah dalam suasana Natal, saya lihat beberapa toko sudah menjual lampu kelap-kelip. Jadi di Plaza Baru sudah banyak yang memajang lampu kelap-kelip ya. Jadi mereka persiapan untuk Natal juga bagi konsumennya yang mencari ya. Yesaya 9 ayat yang ke-5 ya kita baca. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Mengapa nasihat itu sangat penting? Karena Yesus sendiri adalah penasihat ajaib, dan Yesus bisa menasihati enggak sembarangan. Ada karunia Roh Kudus yang membuat bisa menasihati. Artinya bahwa setiap pribadi kita, keluarga Sion, bisa menasihati orang, dan yang dinasihati bisa menerima. Itu karunia. Ya. Kadang ada orang yang nasihati panjang, itu enggak didengarkan sama sekali. Ya benar yang dinasihati duduk diam, tundukkan kepala, benar. Tapi enggak yakin mau terima atau enggak. Tapi kalau orang ini ada karunia dan diurapi oleh Roh Kudus,
Enggak panjang-panjang nasihatnya, sedikit kata langsung mengena dalam hatinya. Berubah. Gitu. Untuk bisa mendapatkan karunia ini, mari kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Kita benahi diri kita sendiri. Memang menasihati orang lebih mudah dibanding menasihati diri kita. Itu. Tapi firman Allah jelas-jelas mengatakan bahwa untuk bisa menasihati itu adalah suatu karunia. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu, Yudhion juga tidak menutup kemungkinan yuk. Karunia menasihati itu enggak harus orang yang sudah tua. Enggak harus yang sudah beruban, tidak harus. Anak muda pun, Yudhion pun bisa ada karunia menasihati kepada adiknya. Dengan catatan, sikap masnya atau mbaknya itu sesuai firman. Nanti enggak sesuai firman, adiknya pasti nolak. Mbak, sikapmu kayak ngono gak podo mbak firman kok nasihati aku. Dibalik. Jadi untuk menasihati siapa juga cek diri kita masing-masing ya, keluarga Sion, Yudhion juga. Ya, makanya seringkali saya dengar anakku dinasihati wangele. Saya enggak langsung menyalahkan si anak. Saya cek orang tuanya bagaimana? Ya mesti aja ditolak. Lang sikap Anda seperti itu dalam batin saya. Itu kan? Tapi kalau seandainya sikapnya baik, saya yakin si anak mau terima kok karena dia salah. Di sini pribadi kita perlu diproses dulu. Ya, dengan firman pengajaran, mari kita memproses diri kita masing-masing supaya nanti saat kita menyampaikan firman itu kepada siapa yang kita nasihati, mereka mau menerima. Dan Yesus waktu memberikan nasihat itu banyak orang yang menerima. Zakheus segala macam orang berdosa menerima. Banyak orang menerima karena mereka tahu siapa Yesus. Gitu loh. Jadi kita contoh Yesus saja, tidak usah contoh yang lain-lain. Yesus contoh teladan, dialah penasihat ajaib. Ada kata ajaib, berarti nasihatnya itu luar biasa, ada kuasa. Ya, haleluya. Paulus menyertakan menasihati sebagai suatu karunia karena nasihat itu sangat perlu, bukan hanya perlu, sangat perlu. Gunanya apa sih nasihat itu? Supaya setiap orang yang menerimanya beroleh kebaikan. Hari-hari ini harus banyak terdengar nasihat-nasihat kepada anak-anak, Bapak Ibu, waspada untuk anak-anaknya, ya harus banyak memberikan nasihat karena situasi seperti ini. Nah, harus telaten memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Jangan kendor kalau melihat anaknya mungkin sikapnya salah, langsung aja ditegur. Tapi sebelum menegur, cek dulu masing-masing pribadi, ya apakah sudah layak untuk menegur, supaya nanti si anak nggak membalik apa yang kita nasihatkan kepadanya. Tapi kerinduan seseorang yang menasihati, jadi kalau si A ingin menasihati si B, pasti ada suatu kerinduan, si B ada kebaikan. Dan setiap orang yang mau menerima nasihat itu pasti demi kebaikan. Dan yang menerima nasihat tadi sudah saya sampaikan bahwa orang yang memberikan nasihat itu tidak selalu harus sudah sepuh, sudah tua, tidak. Masih muda pun bisa memberikan nasihat. Dan yang menerima nasihat pun tidak harus masih muda. Sudah tua pun bisa juga dinasihati kalau salah arah langkahnya. Bisa juga orang tua dinasihati anak, bukan tidak mungkin. Anaknya dekat sama Tuhan, orang tua tidak. Itu. Tapi biasanya orang tua jaga gengsi, jaga image. Kamu ngerti apa? Kan gitu. Ini keluarga itu memang ya gampang-gampang susah ya untuk membina keluarga ya. Ada orang tua yang nggak dekat sama Tuhan, tapi anaknya dekat, anaknya berikan nasihat, tapi orang tua langsung membantah, kamu ngerti apa? Masih kecil. Nah, kalau anaknya ada karunia menasihati, Tuhan izinkan dipakai, itu sarana Tuhan untuk menyadarkan orang tua. Jadi orang tua pun kalau dinasihati anaknya, kalau memang dia salah, ya terima. Demi kebaikan. Saya pun masih dinasihati oleh yang digembala, istri saya. Beberapa hari ini saya harus istirahat ya. Ya karena situasi sehingga mulai Senin kemarin ya saya harus istirahat di rumah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus saya izin tidak masuk pegri. Di rumah terus tiduran terus karena kondisi ya ada hal-hal yang ya tidak baik di tubuh saya. Tapi sekarang saya harus berjuang ya.
Saya percaya Roh Allah bekerja luar biasa saat ini. Tidak tahu nanti selesai khotbah, saya tidak ambil pusing ya. Tadi berangkat sudah agak sentoyongan, tapi begitu berdiri segar, biasanya amin sentoyongan lagi, gak masalah. Penting tugas dijalankan dulu. Itu saya berkali-kali. Ya, saya mengundang para malaikat untuk menguatkan saya di sini. Seperti Samson, kekuatan Tuhan tolong aku. Nah, pilar besar itu ya. Gara-gara Senin pagi rambut saya gondrong, saya potong langsung sakit. Saya kan udah gondrong beberapa hari, bukan saya tidak mau potong. Karena saya kepingin, gimana sih wajahku kalau gondrong itu tak lihat di kaca bolak-balik loh. Antara rodok ganteng sampai kumus-kumus. Tapi ternyata banyak orang berpendapat kumus-kumus. Beberapa hari memang saya biarkan gondrong itu, wah keren. Akhirnya Senin pagi saya nekat untuk potong. Ya. Loh, setelah potong awak gak enak. Yo jangan dihubungkan dengan mitos, tidak, ini sekadar just kidding saja. Ya setelah potong pendek kok gak enak. Saya dipikir itu langsung pulang jam 12, ambruk. Saya ingat Samson ini gara-gara Delila, tapi yang potong saya tuh laki-laki bukan perempuan. Ya, haleluya. Dan sekarang Tuhan kasih kekuatan luar biasa. Nanti ambruk lagi, masa bodoh. Gak peduli saya, yang penting sekarang ini Tuhan kasih kekuatan. Tadi sudah mulai ada kekuatan saat main musik. Memang kalau itu loh, ada kuasa dalam pujian itu loh, penting gitu. Makanya kalau nyanyi sungguh-sungguh gitu loh, ada kuasa, saya seger loh. Nah, isok nyanyi terus gak apa-apa. Pak Po saya bingung, lagu ini tek soalnya. Serius. Ada kuasa dalam pujian, makanya kalau nyanyi sungguh-sungguh, semangat Tuhan itu baik, saya menikmati dengan itu rasanya ada sesuatu yang masuk duduk gitu. Jadi ada kuasa dalam pujian itu saya mengaminkan terjadi tadi. Dan sekarang begini berdiri, ini akar kuasa pujian. Jadi kalau memuji Tuhan itu yang sungguh-sungguh, nikmati penyembahan, nyembah Tuhan, sukacita. Wah ini Roh Allah bekerja loh. Saya menikmati tadi. Meskipun ada sedikit miss ya, antara setahun tadi dengan anak saya nggak apa-apa lah. Ya, like father like son, tapi dia tanggap, itulah gunanya kalau bapak anak sering main bareng, tahu keinginan saya. Tidak masalah. Dia langsung insaf dan sadar kembali ke kasih mula-mula, nggak apa-apa. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Ada kuasa dalam pujian, ya. Jadi kalau menyanyi mulai Sabtu nanti Minggu dan seterusnya nyanyi dengan sungguh-sungguh, ya. Nikmati pujian itu, jangan hanya menyanyi tok. Ada kuasa rasakan. Badan lemes nyanyi olak semangat. Terus badan lemes gak nyanyi turu ae ngeluh gitu. Ya. Kayak saya ya, tadi siang merem ndak bisa sampai 3 jam. Tutup mata tapi gak bisa tidur. Wah, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong. Saya ingat, wah Tuhan tolong. Saya terus Tuhan tolong. Nah, puji Tuhan tadi waktu nyanyi itu, kuasa Allah bekerja luar biasa. Ada kuasa di dalam pujian itu. Ya, haleluya. Dan saya menuruti nasihat Yangti juga istri saya untuk minum segala macam obat, belikan susu yang gambarnya beruang itu segala macam. Tidak saya sebutkan nanti jika di endorse ya. Gitu. Dan rasanya satu, nggak ngerti rasanya apa gitu kan saya. Haleluya. Tuhan tolonglah. Supaya ada kebaikan. Jadi nasihat itu penting supaya ada kebaikan bagi yang mau menerimanya. Tapi yang paling parah adalah kalau dinasihati tidak mau karena dia sok sudah ngerti segala-galanya. Itu susah, tapi ternyata nggak ngerti. Repot kan? Dia salah dinasihati nggak mau. Padahal jelas-jelas dia salah. Rumongso ngerti. Tapi gak ngerti apa-apa, susah. Ya. Jadi nasihat itu untuk memperoleh kebaikan dalam hidup. Ya, nasihat yang baik dan benar itu sesuai dengan firman, pasti. Yuk kita baca dulu ya. Dalam 2 Timotius 3, 16-17. 2 Timotius 3 16-17 ya. Ya. Kita akan baca bersama-sama. Dipersiapkan dulu lokasion ya. Sudah, kita baca ya. Mulai. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Jadi diperlengkapi perbuatan baik itu dari awalnya mau menerima nasihat. Jadi ayat 16 itu dasar dari ayat 17. Kalau ingin dilengkapi dengan perbuatan baik, ya terimalah nasihat. Itu. Tergantung kita kok. Bagaimana tanggapan kita, bagaimana respon kita terhadap nasihat. Karena setiap nasihat itu akan menentukan bagaimana keadaan kita ke depan. Ya, anak-anak kalau bisa menerima nasihat orang tua, pasti ke depannya lebih baik lagi. Ya, sebentar saya tak minum dulu ya. Ya, jadi bagaimana respon kita, bagaimana tanggapan kita terhadap suatu nasihat, itu akan menentukan masa depan kita. Yudsion juga, kamu udah semuanya. Kalau ingin hidupmu nanti masa depanmu ada hal yang baik, jangan lupa, terimalah nasihat. Entah dari orang tuamu atau dari firman pengajaran. Saya bersyukur Yudsion sudah terbiasa dengan firman pengajaran, sehingga sekeras apapun firman mereka tetap kebal ya. Kebal artinya entah dilakukan entah tidak, itu masalah pribadi. Tapi saya percaya mereka mau menerima. Ya. Mereka sudah sangat terbiasa dengan pengajaran. Ya. Kalau dengar di tempat yang lain yang sepertinya biasa-biasa, akhirnya kok begini gitu. Karena sudah terbiasa kenceng ya. Terus dengar di tempat yang lain kok begitu-begitu aja, gerejanya gede tapi khotbahnya begitu, akhirnya membandingkan mau nggak mau, kok begini ya. Karena memang nggak biasa bagi mereka khotbah semacam itu. Oke, seneng kena pengajaran, nolak mereka. Nah, di sini kalau khotbah yang biasa-biasa tanpa pengajaran justru ditolak karena nggak biasa gitu. Ya, oke, mari kita akan teruskan lebih dalam lagi mengenai bagaimana nasihat dan respon ini. Kita ambil suatu contoh ya. Daud menasihati Salomo ya. 1 Raja-Raja 2 ya. Kita langsung ambil contoh saja ya, pentingnya nasihat dan bagaimana respon atau tanggapan dan apa akibatnya kalau tidak merespon dengan baik. Ya, kita ambil contoh langsung antara Daud dan Salomo, ini satu keluarga ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 3. Kita baca ya, 1, 2, 3. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ini nasihat Daud kepada Salomo supaya takut akan Tuhan. Ya. Dan sekarang bagaimana maksudnya nasihat ini? Ayat yang keempat kita baca ya, ayat yang keempat ya. Mulai. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi maksud Daud menasihati Salomo adalah supaya ayat yang keempat ini, Tuhan memberkati dan menyertai kepemimpinannya. Ya, ini nasihat kepada anaknya. Jadi orang tua yang baik itu memperhatikan bagaimana masa depan anaknya.
orang tua yang baik itu memperhatikan nanti kamu kalau kedepannya nanti bagaimana, itu orang tua selalu memperhatikan, tidak lepas tangan. Loh kan sudah dewasa. Oke, jika sudah dewasa dipantau lewat jarak jauh. Karena istilah nasihat itu tidak harus terhenti setahun, 2 tahun. Bisa seterusnya nasihat itu. Buktinya Daud menasihati Salomo supaya dia takut akan Tuhan. Inilah nasihat yang sangat indah yang saya baca, saya sangat diberkati ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Betapa indahnya kalau ada orang tua yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Nak, lakukan tugasmu dalam Tuhan. Lakukan pekerjaan pelayananmu dalam Tuhan. Orang tua mendukung. Jangan malah menjatuhkan. Buat apa kamu ke gereja pelayanan? Buang-buang waktu saja. Kan enak di rumah, tengok-tengok kan gitu. Orang tua yang bijak kalau melihat anaknya setiap pelayanan dukung. Nak, lakukan pekerjaanmu dalam Tuhan dengan setia. Itu orang tua yang baik. Kalau orang tua yang setengah baik, yaitu tadi, ya, ngapain kamu ke gereja bolak-balik gitu? Yang latihan lah, pelayanan lah. Selagi tidak merugikan si anak atau dia bisa membagi waktu, why not? Mengapa tidak? Kan Tuhan tidak menutup mata bagi mereka yang setia kepadanya, pasti Tuhan selalu menjaga, membela, dan memelihara. Daud menasihati Salomo. Ya. Kemudian nasihat untuk mengokohkan kerajaannya. Ya, kita baca 1 Raja 2 ayat 5-9. Ini panjang, ayat 5 saja kita baca ya. 1, 2, 3. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang. Sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Nanti seterusnya bisa dibaca 9 kesimpulannya. Daud menasihati Salomo untuk mengokohkan kerajaannya. Itu. Dan ketika Salomo menerima nasihat Daud, Salomo diberkati Tuhan. Jadi nanti ada 2 hal di sini. Ketika Salomo menerima nasihat Daud, dia diberkati. Dan nanti jika dia melanggar nasihat Daud atau tidak mengikuti nasihat Daud, Salomo tidak diberkati. Nah, sekarang kita ambil contoh dulu, kita buktikan bahwa setelah Salomo mendengarkan nasihat Daud, dia diberkati. Ayat 45. Tinggal dibalik saja ya. 1, 2, 3. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo. Jadi ketika seseorang mau mendengarkan nasihat dan memang dia perlu nasihat itu, maka dia diberkati. Artinya kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Jika seseorang memang dia merasa aku butuh nasihat, dan ada orang yang mau memberikan nasihat dan dia mau menerima nasihat itu, maka kehidupannya menjadi lebih baik. Di sini Salomo, dia menerima nasihat Daud. Dan puji Tuhan, dia diberkati. Nah, sekarang kita akan melihat terus ya, bagaimana nanti proses. Ini tetap kisah Salomo dan Daud ya. Untuk berikan contoh langsung, betapa pentingnya nasihat itu. Dan ini tidak main-main. Yang dinasihati adalah seorang raja. Status tinggi itu pun perlu nasihat. Presiden perlu penasehat. Raja pun perlu penasehat. Apalagi kita yang gak ada status apa-apa, tambah sangat perlu nasihat. Memang nasihat kita yang utama dari firman pengajaran. Di sini Salomo dia menerima
nasihat dan diberkatilah kiranya Raja Salomo. Bapak Ibu, Yudsion semuanya, kalau kita mau menerima nasihat firman, percayalah Tuhan memberkati hidupmu. Itu sudah pasti, ya. Tidak usah diragukan lagi, ya. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, setelah Salomo diberkati dan sukses, ini loh, kadang manusia tuh kalau sudah sukses lupa akan nasihat awal. Kehidupan Salomo ini gambaran kehidupan kita. Manusia itu kalau awalnya butuh nasihat, dinasihati, tapi begitu sukses lupa dengan nasihat awal, dia pakai maunya sendiri karena merasa sudah sukses. Itu sifat manusia. Tidak tahu untuk Krogasion yang lain bagaimana? Ya, awal mula belum sukses butuh nasihat. Begitu sukses kemudian lupa, ya mending masih telepon sama yang memberi nasihat. Terima kasih Yanti, terima kasih Om atas nasihatnya sukses. Kadang lupa, terima kasih aja enggak, telepon aja enggak. Sudah lupa karena sukses. Lupa, ya. Bahkan kepada orang tua rohani lupa. Tidak pernah berterima kasih. Padahal dulunya bagaimana nasihatnya itu sangat penting. Nah ini Salomo juga begitu. Pas diberkati dia sukses mengabaikan nasihat Daud. Apa yang dilanggar? Di dalam perjanjian lama, untuk raja itu ada aturan-aturannya. Seperti sekarang ini kalau seorang presiden itu ada rambu-rambunya. Misalkan tidak boleh gini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. PNS juga kan ada aturannya kan, usia batasannya berapa maksimal PNS? Oh sini tidak ada PNS ya. Ya udah, saya tarik pertanyaan saya ya. Oke. Swasta tidak ada batasan ya. Oke. Pasti ada batasannya, saya tidak tahu. Nah itu kan aturan-aturan. Nah untuk raja juga ada aturan-aturannya. Nah sekarang kita lihat dulu apa aturannya yang akhirnya dilanggar oleh Salomo. Ulangan 17. Ulangan 17 ya. Ayat 16 ya. Jika Krogasion melihat judulnya, judul perikop itu hukum tentang raja. Jadi ada syaratnya untuk menjadi seorang raja. Ayat 16 kita baca 1, 2, 3. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-sekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Dan sekarang faktanya 1 Raja-Raja 10 ayat 25. Itu hukum seorang raja. Sekarang faktanya apa? Ayat 25 ya. 1 Raja-Raja 10 maksud saya ayat 25 ya. 1, 2, 3. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Nah, pelanggarannya adalah apa? Mengumpulkan kuda. Pada aturannya jangan banyak kuda. Jadi pelanggaran. Sudah sukses melanggar. Dan lebih keren lagi. Apa larangan berikutnya? Kembali ke Ulangan 17. Ayat 17 ya. Itu 2, 3. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apa larangannya untuk raja? Tidak boleh banyak istri. Tapi ternyata istrinya Salomo ya tak terhitung. Pasal 11 1 Raja-Raja ya. Ayat 1 ya. 1, 2, 3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Fir'aun,
ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Ya, dan seterusnya pokoknya. Ini pelanggaran. Ya, tidak boleh banyak kuda tanpa kuda. Tidak boleh banyak istri, mumpung jadi raja, banyak istri. Untuk kita jangan menggunakan kesempatan mentang-mentang statusnya tinggi langsung mencari banyak itu tadi. Ya, sadari betul itu berbahaya di kemudian hari. Ya, oke, kita teruskan ya. Tidak saya perpanjang untuk menjelaskan supaya segera selesai untuk malam hari ini. Ya. Tidak boleh banyak harta. Kembali ke ayat 17 ya. Ya. Kita ulang membaca. Ulangan 17 ayat 17 kita baca ulang ya. 1, 2, 3. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Faktanya apa? 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Ini pelanggarannya ya. Dan ayat 25, tapi kita baca 14 saja sudah cukup ya. Ya, kita baca 1, 2, 3. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. 1 talenta itu 34 kilogram. Dalam Perjanjian Lama, 1 talenta itu 34 kilogram. Nanti dikalikan sendiri. 666 kalikan 34 wakeh ya, itu emas. Kita beli emas 1 gram 2 gram saja nyelenginya bertahun-tahun ya, terutama kaum wanita ya. Ini berkilo-kilo, padahal itu sudah pelanggaran. Lanjut ya, saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang lagi mengingat ya kondisi juga. Tidak boleh menyembah berhala. Langsung ke 4 sampai 5 ya. Ya. 1, 2, 3. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jadi tidak boleh menyembah berhala, tapi ternyata dia menyembah berhala. Ini pelanggaran dari Raja Salomo. Ya, waktu dia sudah tua, istrinya mencondongkan hatinya kepada ilah. Berarti akibat istrinya inilah yang membuat Salomo menyembah berhala. Sudah sukses lupa kepada nasihat. Ini peringatan untuk kita semuanya, keluarga Sion. Jika sudah sukses, jangan lupa kepada yang memberikan nasihat. Dan tetap di dalam Tuhan, akan tidak terjadi banyak pelanggaran dalam hidup kita ya. Haleluya. Salomo mengabaikan nasihat, dan ini akibatnya karena banyak pelanggaran dari hal-hal yang dilakukan oleh Raja Salomo. Tuhan tidak berkenan ya. Ayat yang ke-9 kita baca lagi ya. Mulai. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Tuhan murka karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan setelah dia sukses dan berhasil. Dan juga akhirnya banyak masalah muncul. Setiap orang yang melanggar nasihat Tuhan, setiap orang yang melanggar nasihat firman pengajaran, nanti hidupnya banyak masalah akan muncul. Bertubi-tubi datangnya dan tidak kuasa untuk mengatasi. Karena apa? Terjadi banyak pelanggaran demi pelanggaran. 31, 32 ya. Setelah ini selesai ya, puji Tuhan ya. 1, 2, 3. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Banyak masalah muncul.
kerajaan terkoyakkan. Artinya apa? Setiap orang yang awalnya menuruti nasihat firman, begitu sukses melanggar banyak firman, banyak masalah akan muncul. Waspada. Terimalah nasihat dengan rendah hati dan terus jaga nasihat itu. Supaya Tuhan tetap berkenan atas kehidupan kita semuanya. Ya. Kegagalan pasti. Ya. Kerajaan Israel yang harusnya pecah bersatu, ya akhirnya gagal ya. Ayat yang ke 11 sampai 13 ini saya tunjukkan langsung aja, tidak saya jelaskan panjang lebar ya. Oke. Ayat 11 saja kita baca ya. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-Mu. Ini harusnya bersatu, akhirnya pecah gara-gara Salomo tidak mengikuti nasihat dari awal. Awal sudah ikut nasihat tapi enggak dipertahankan. Begitu sukses banyak pelanggaran dan Tuhan tidak berkenan. Akibatnya apa? Dia enggak sukses. Ya, ini pelajaran buat kita semuanya, peringatan untuk kita. Ya, terima nasihat dari awal untuk kebaikan kehidupan kita dan pertahankan nasihat itu. Ya, jangan meremehkan setiap nasihat. Akhirnya mari kita buka Amsal 19 ayat yang ke-20 ya. Ini berkatnya bagi yang mau menerima nasihat ya. Amsal 19 ayat 20 ya. Ya, 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Terimalah nasihat firman Allah supaya kita menjadi bijak dan sukses di masa depan. Bukan yang masa depan, masa sekarang kita bisa sukses. Alam berkati kita semuanya. Tidak saya perpanjang ya. Kita akan menutup Alkitab kita. Kita persiapkan diri menerima berkat perjamuan suci juga ya. Kita akan memujikan pujian ya. Darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengajaran ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengajaran mempelai Alkitabiah yang Kau berikan ya. Segala firman-Mu akan kami dengarkan dan akan kami lakukan. Haleluya. Sama kita berdiri ya. Dan langsung saja pelayan perjamuan suci silakan ke depan ya. Untuk mempersingkat ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengajaran sampai Alkitabiah yang
Darah Yesus menolong. Kita persiapkan diri untuk menerima berkat perjamuan suci ini. Kita angkat roti yang kita percaya adalah tubuh Kristus. Sebelum kita memakan menikmatinya, inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan, ya. Kita percaya inilah darah Kristus. Dan sebelum kita menikmati, meminumnya, inilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama. Saya undang Yangti ke depan untuk mengucapkan syukur. Syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Bapa di surga pada malam hari ini. Tuhan, kami sudah menerima nasihat-Mu lewat hamba-Mu. Biarlah nasihat ini boleh kami laksanakan Tuhan. Dan kami mau dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak-Mu. Supaya kehidupan kami ini Tuhan boleh terhindar dari mara bahaya dan godaan Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan, dengar-dengaran dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu,
tetapi kuasa kegelapan tidak mau tinggal diam, yang selalu merongrong kehidupan kami. Oleh sebab itu, berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan memberikan teguran kepada kami, memberikan nasihat kepada kami dengan penuh kasih sayang, supaya kehidupan kami tidak terjerumus Tuhan, melainkan boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu Kau mau tanamkan dalam tiap-tiap pribadi daripada keluarga Sion Tuhan. Terima kasih supaya kami tetap teguh di dalam kasih-Mu dan kami mendapatkan kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang saat ini masih dalam keadaan lemah fisik Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memberikan pertolongan. Mohon jamahan tangan-Mu, berikan hamba-Mu kesembuhan yang sempurna. Tuhan, supaya hamba-Mu boleh melayani pekerjaan yang suci dengan leluasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk kami hamba-Mu ini Tuhan. Banyak kelemahan serta kekurangan dan saat ini juga lemah fisik. Tetapi kami percaya oleh kuat kuasa firman-Mu dan perjamuan suci, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Dan Engkau menguatkan kami sehingga kami boleh melayani dengan leluasa. Demikian juga untuk keluarga Sion yang berada di gereja yang sudah menikmati perjamuan suci, apapun yang menjadi kekurangan kami, pelanggaran kami percaya Engkau Allah Maha Pengampun. Engkau selalu mengampuni apa yang terjadi dalam kehidupan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, kasih yang sangat dahsyat, kasih yang sempurna, kasih yang selalu melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mohonkan kekuatan serta kesembuhan bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh melayani dengan leluasa Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar bagi keluarga Sion yang berada di gereja, mau pulang ke rumah masing-masing, mohon penyertaan-Mu bagi yang jauh, yang dekat, yang terpimpin, sampai tiba di rumah dengan selamat. Dan kedangkan tangan-Mu, berkati kami satu persatu Tuhan. Biar berkat surga menyertai kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, dan semuanya ini kami haturkan kepada Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Menanti firman pengajaran
yang sangat kami rindukan. Ku buka hati, ku siapkan diri menyambut